persoalan yang ada dalam hidup kita. Kita lupakan sejenak hal-hal yang mengganggu ibadah kita pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Kita mau datang pada Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kerinduan kita. Kita mau upayakan untuk memandang wajah Tuhan, mencari Tuhan, karena kita menyadari bahwa ibadah kita pagi hari ini bukan hanya rutinitas, tetapi ini benar-benar kerinduan hati kita untuk memandang Tuhan. Haleluya. Engkau yang hari-hari ini mengalami beban persoalan yang berat, Engkau yang hari-hari ini mengalami pergumulan, mari kita mau datang kepada Tuhan. Hanya Tuhan sumber jawaban, hanya Tuhan yang mampu membawa kita terlepas dari segala persoalan. Tuhan yang akan menyelesaikan masalahmu. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh, haleluya. Naikkan pujian ini. Bila hati terasa berat, tak ada seorang pun yang mengerti engkau. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Dia berfirman, mari datanglah, Dia selalu peduli. Ku terima anugerahnya, jauhlah hidupku barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altar. Mari semua kita mau bangkit berdiri, kita akan pujikan ini lebih lagi. Amin. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku
Dengan segala kerendahan hati kami rindu Tuhan untuk memuliakan, meninggikan Engkau Tuhan. Sebelum kami lebih jauh lagi melangkah dalam ibadah ini, mari Tuhan selidiki hati kami. Kalau masih ada motivasi yang kurang benar di hadapan Tuhan, Tuhan ubah kami. Dan bila ada dosa-dosa yang menghalangi kami, dosa-dosa yang kami lakukan, Engkau ampuni kami Tuhan akan kesalahan dan dosa kami, sehingga dosa-dosa kami tidak menghalangi kami untuk kami boleh menerima berkat-berkat daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhir hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Allah saja yang ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu bersorak-sorai meninggikan Engkau, memuliakan Engkau dengan segala keterbatasan yang kami miliki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan, ada sukacita. Saya percaya bahwa kita semua di sini bersukacita karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan untuk kita bersukacita. Mari berikan salam ke depan, belakang, kiri, kanan. Kita tebarkan sukacita yang dari Tuhan ini. Haleluya.
mengakui bahwa kita semua sudah ditebus oleh Tuhan, amin. Amin. Kita juga mau mengakui betapa besar karya Tuhan dalam kehidupan kita, amin. Haleluya. Untuk itu pagi hari ini kami berikan ruang kesaksian bagi jemaat Tuhan yang ingin memberitakan, menyampaikan, memberkati jemaat yang lain melalui kesaksiannya, boleh melalui cerita atau pujian atau main musik mungkin. Silakan silakan maju ke depan, saudara. Ada yang berani? Haleluya. Yang berani, Mbak Yuli ya? Puji nama Tuhan. Saya percaya saudara bahwa kita semua di sini merasakan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Benar atau benar? Benar ya. Saya percaya bahwa tidak ada satu orang pun yang dibiarkan Tuhan di tempat ini. Tuhan selalu menolong hidup kita. Tuhan selalu menyertai kita. Bahkan ada pujian, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau keluarkan. Benar saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Mungkin ada sedikit yang akan saya sampaikan saudara ya. Ini nggak banyak, tapi nggak tahu nanti kalau keterusan ya jadi banyak itu. Saya menggarisbawahi bahwa segala sesuatu yang kita inginkan itu belum tentu Tuhan mengizinkan. Benar apa benar saudara? Pernah nggak kita merasakan bahwa, ini aku pengen kayak gini Tuhan, aku pengen hidupku bahagia, tapi ketika Tuhan memberikan masih ada ujian, ya kita percaya bahwa itu adalah yang Tuhan sudah rencanakan untuk kita, dan kita percaya bahwa rencana Tuhan itu akan indah pada saatnya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Saya mengalami beberapa hal ya saudara. Satu yang akan saya ceritakan bahwa ketika saya menginginkan segala sesuatu sih, bukan segala sesuatu yang memang benar-benar sebenarnya saya butuhkan. Sebenarnya untuk takaran manusia itu saya butuhkan. Tapi ketika Tuhan tidak berkehendak ya tidak akan terjadi gitu saudara. Jadi kemarin itu tiba-tiba karena ini saksi bukan tolong dibawain pamer gitu ya saudara. Ini saksi bahwa saya bisa mengalami, saudara pun saya yakin juga sama, bahkan lebih dari apa yang saya alami gitu saudara. Karena kemarin itu di media sosial, kebetulan media sosial yang saya punya itu sudah menghasilkan dan sangat lumayan gitu saudara. Saya itu ingin menambah istilahnya alat untuk menunjang bikin konten, istilahnya seperti itu saudara. Karena kemarin itu ini di TikTok itu puji Tuhan kan sudah terus ada Tuhan kasih sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan saya, dan itu tidak terpikirkan sama sekali. Itu mungkin kecil bagi orang lain, tapi itu besar bagi saya karena perbuatan Tuhan sungguh ajaib dan luar biasa. Nah akhirnya saya itu pengen punya istilahnya handphone saudara ya, handphone yang bisa menunjang untuk, karena kebetulan kalau bikin konten kan harus gambarnya harus yang bagus gitu, yang nyaman dilihat mata gitu. Ketika itu saya tuh awal-awalnya merasa bahwa gak butuh. Ketika tiba saatnya saya tuh pengen, tiba-tiba muncul aja, aku pengen ini ya gitu. Udah pengen saudara, pengen banget. Akhirnya padahal dalam hati saya yang sisi yang lain itu bilang, saikilah karena bulan 8 sama bulan 9 itu pengeluaran akan besar gitu saudara, karena ada satu dan lain hal yang membutuhkan pengeluaran yang sangat besar gitu. Tapi sisi yang lain itu mungkin si iblis ya, sisi iblisnya ini ngomong, wes tuku aja kayak gitu, tuku aja. Untuk menuruti ego saya, akhirnya beli saudara, beli. Dan itu bukan sesuatu yang mahal, belilah seperti itu ya. Terus ternyata sudah beli inden waktu itu karena barangnya langka, inden sudah selesai. Terus akhirnya sudah dapat barangnya, saya ambil di toko itu. Ternyata saudara sampai rumah kameranya bermasalah. Padahal yang saya butuhkan hanya kameranya, terus gak penting yang lain-lain. Saya hanya butuh kamera gitu. Kameranya bermasalah gitu ya. Akhirnya saya ngobrol lagi sama tokonya, terus tokonya bilang, oh iya oke, nanti kita ganti baru seperti itu. Karena memang belum beberapa jam kita ganti baru, karena di toko saya nggak ngecek karena saking langganannya ya saudara, jadi nggak usah ngecek. Dan sampai rumah bermasalah, terus sudah dicoba ini dan itu tetap nggak bisa kembalikan lagi. Besoknya akan diganti baru. Karena barangnya langka, mereka
Oke, saya tunggu karena uang sudah saya bayarkan, ya mau nggak mau ya menunggu, nggak apa-apa. Kembalikan barangnya. Terus ternyata 4 hari kemudian temannya ngomong, "Kak, mohon maaf ya, kita sudah berusaha sangat maksimal, tapi nggak bisa dapat barang itu. Gimana, mau ganti barang lain atau uang dikembalikan?" Kalau ganti barang lain, saya tuh nggak pengen yang lain karena saya pengennya itu gitu sekarang. Ya udah, kembalikan barang. Mohon maaf, kembalikan uang. Terus 2 hari kemudian ditransfer. Nyari lagi di counter. Kalau di online itu ada saudara, tapi saya nggak berani beli online karena beli offline aja kemarin masalah kamera gitu, nggak bisa ngecek-ngecek. Jadi nyari counter sampai kemarin itu suami sampai, "Ayo wes ada di Trenggalek, ayo tak antar ke Trenggalek." Nggak mungkin lah kita mau nyari sesuatu terus ke Trenggalek, aduh kayaknya nggak usah lah gitu. Terus nyari di Kediri, nyari di mana-mana itu nggak ada satupun. Ada kayak bilang, "Oke, inden ya Kak, inden." Jadi kita itu kayak disuruh nunggu terus gitu ya. Terus tiba saatnya wes mentok gitu ya. Mentok, akhirnya ya wes lah, berarti memang Tuhan belum izinkan gitu. Jadi akhirnya saya menyerah, wes Tuhan, berarti aku kalau misalkan mau beli-beli nanti aja kalau bulan sudah istilah repotnya udah selesai lah gitu. Karena ada 3 hal besar yang harus kami lakukan di bulan 8 dan bulan 9 itu. Ya wes lah, berarti Mbak Tuhan ini aslinya gini, wes iki tabungan ini sih teknologi sih, menunggu kok dibutuhkan pas namanya orang ini ya saudara, pasti nanti kadang di luar ekspektasi gitu pengeluarannya gitu saudara. Nah itu, akhirnya saya menyadari bahwa oh iya, apa yang saya pikirkan itu, apa yang saya inginkan, meskipun itu sepertinya saya butuhkan, ternyata itu masih bisa sama Tuhan ditunda dulu. Saya mikirnya gini, ya wes kamu mau balik dulu HP-mu ini, aku kalau mau bikin konten pinjam HP-mu dulu, nanti baru saya lagi. Sama Tuhan udah dikasih tahu, mau wes ibaratnya ada jalan lain gitu. Ngapain kamu mau ngotot sampai ngejar konten-konten di Ngoro, di Kediri, di Pare, sampai di Trenggalek juga. Jadi akhirnya ya wes, oke Tuhan, berarti benar. Kalau Tuhan sudah tidak izinkan, ya wes, jalannya tertutup. Sekalipun itu sepertinya ada harapan, tapi kalau memang Tuhan tidak izinkan, itu bukan yang terbaik buat saya percaya bahwa oh ya wes, stop di situ aja, cukup di situ aja. Jadi saat ini saya mencoba untuk menerima, oke baik Tuhan, saya ini memang belum butuh, berarti belum, menurut Tuhan itu belum butuh, kayak gitu ya saudara ya. Mungkin Tuhan mikirnya gini, alah penghasilan kecil sakmono itu kaya wes ate upgrade juga, mungkin seperti itu ya. Tapi ya wes lah, saya terima. Oke Tuhan, saya siap untuk menerima segala rancangan Tuhan, seperti itu. Saya dan percaya bahwa saudara semua di sini juga mungkin pernah mengalami hal yang sama. Mengejar segala sesuatu sepertinya itu akan berhasil, tapi ketika Tuhan sudah ini bukan jalanmu, ya sudah, kita harus menerima. Amin, haleluya saudara. Puji nama Tuhan itu untuk kesaksian saya pagi hari ini. Bila kita mau belajar untuk menerima apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, istilahnya kita gak ngeyel seperti itu ya saudara. Puji nama Tuhan, mari kita mau mengisi hati kita dengan firman Tuhan yang akan kita terima pagi hari ini. Mari kita mau bangkit berdiri. Haleluya. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu tak terbatas dalam kehidupan kita. Saya tidak percaya bahwa semuanya di sini kagum akan kebaikan Tuhan. Segala proses hidup kita, Tuhan sediakan apa yang kita butuhkan. Mungkin terkadang kita harus mengalami hal-hal yang di luar batas pemikiran kita, segala sesuatu yang sulit, segala sesuatu yang sukar. Tapi kita percaya kalau Tuhan kuat
Biarlah kiranya Bapa, Kau sucikan kuduskan hati kami dan pikiran kami, supaya benih firman boleh tepat dalam kehidupan kami. Biarlah firman senantiasa menjadi terang dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa buat hamba yang sedang tapi hamba-Mu semakin hari semakin indah, semakin hari semakin berkenan hadapan-Mu. Kehidupannya boleh senantiasa menjadi berkat dimanapun hamba berada. Apapun yang menjadi beban masalah pergumulan dalam kehidupan hamba-Mu, kami yakin dan percaya Bapa, bahwa Engkau Tuhan turut campur kami senantiasa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya Bapa kami mengucapkan perkataan dan kami mengusapkan hati dan pikiran kami Bapa bersama kami kami sambut doa firman-Mu Bapa dengan ucapan syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, kami sangat bersyukur pada saat pagi hari ini bahwa kita meyakini setiap apa yang kita bawa di dalam rumah Tuhan, pujian dan kemuliaan dan benar-benar menyenangkan hati kita. Juga saat pagi hari ini kita siapkan hati kita yang baik, karena hati kita yang siap ditaburi kebenaran daripada firman Allah. Bukan hanya ditaburi saja, tapi bisa bertumbuh dalam kehidupan kita, dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kesaksian Ibu Finulia, kadang-kadang kita juga alami ya, seperti kerinduan dan kebutuhan. Kadang-kadang kita sangat menginginkan sesuatu, tapi Tuhan kadang-kadang tidak izinkan karena ada sesuatu yang Tuhan persiapkan. Ya sudah yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak menunda, bahwa Tuhan tidak meninggalkan, bahwa Tuhan tidak lupa buat kita semuanya. Tetapi ada waktu Tuhan tersendiri buat yang dikerjakan alam buat kita semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama akan belajar membaca dan mau merenungkan apa sih nasihat pagi hari ini yang akan diberikan kepada kita semuanya. Mari kita akan buka di dalam Yeremia pasal yang ke-28. Ya saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Silakan sidang jemaat sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11, saudara yang kasih dalam Tuhan. Sudah? Di depan sudah saudara. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang arah hadapan.
bagaimana dalam kehidupan kita? Apakah kita berhenti dalam kita berubah untuk memenuhi segala kebutuhan yang ada? Otomatis saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berusaha. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berusaha memberikan yang terbaik, tetapi kadang-kadang hasilnya belum, saudara, apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan harapan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat bersyukur, saudara, Tuhan masih percayakan hidup kami dalam pelayanan pekerjaanku, dan setiap kerinduan, setiap keinginan kami berusaha belajar untuk menampung semuanya, untuk kami hidup bersama-sama memajukan dalam pelayanan pekerjaan. Kalau saya sendiri berdiri, ya saudara punya kasih melangkah sendiri, saya tidak akan sanggup, saudara, tanpa dukungan, tanpa campur tangan kalian kita semuanya. Kita saling bergandeng tangan dalam melayani pekerjaan. Karena hari-hari ini, ya, iblis tidak tinggal diam, terus lebih getol, lebih semangat untuk ingin menghancurkan, ya, dan setiap pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mundur, tidak boleh lemah, harus kuat, harus kita mengandalkan Allah dalam pelayanan apapun yang Tuhan percayakan hari ini. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya sangat juga bersyukur, berterima kasih kalau tadi malam, ya, kita ada ibadah gabungan dari bawah dengan atas. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan, berjalan dengan baik. Adalah satu kerinduan kita, keinginan Tuhan juga, dan satu dengan yang lain mengerjakan dengan berhubungan. Di sini saudara yang kasih dalam Tuhan, perlu ada kerjasama yang baik. Juga kita perlu perhatikan apa yang Tuhan berikan setiap hari dalam nasihat-nasihat itu buat kita semuanya sebagai orang yang percaya. Tuhan tahu rencana dan kehendak dan keinginan setiap orang, saudara. Kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang jahat. Tuhan tidak merancangkan sesuatu yang membuat kita itu tidak percaya. Tapi Tuhan menginginkan sesuatu itu di saat kita dalam menghadapi
banyak jalan keluar, bukan kok menyertai. Jangan sampai kita katakan, aku Tuhan sudah berbuat baik, tapi kenapa belum mendapatkan hasil? Karena kerja kita dilihat dari manusia dengan posisi yang di luarnya saja, tapi dalam hatinya bagaimana? Tuhan melihat kan, dalam kita mengerjakan apa saja. Apakah karena kita hanya disanjung? Kalau tidak disanjung, tidak dikerjakan. Sudah punya kasih dalam Tuhan, biarlah setiap ujian, setiap sanjungan hanya untuk Tuhan, saudara. Kalau kita tidak disanjung, saudara, yang kasih dalam Tuhan. Tapi kita kerjakan dengan tulus. Apapun yang kita kerjakan, walaupun tidak disanjung dari sisi manusia, sudah dia kasih dalam Tuhan. Pekerjaan hari-hari itu bukan pekerjaan yang mudah. Jadi pekerjaan yang sangat membutuhkan tenaga, memerlukan perjuangan yang benar-benar, bukan membutuhkan sanjungan. Di sanjungan hanya Tuhan yang kita berikan. Kasih dalam Tuhan. Dia katakan, aku memberi rancangan damai sejahtera. Hari-hari ini banyak orang-orang yang percaya, bukan hanya orang yang percaya, mengalami kegelisahan, mengalami kekhawatiran, mengalami ketakutan, bukan hanya kejemaat, juga kadang pembala pun dialami sudah yang kasih dalam Tuhan. Tapi di situ dilihat dalam kemurnian, dalam pelayanan, dalam memberikan sesuatu kepada Allah persembahan itu. Saudara dan saya, memang memberikan sesuatu itu tidaklah mudah, apalagi dengan persembahan tubuh. Sangat dan sangat banyak mengeluarkan tetesan air mata, saudara. Memerlukan gairah, memerlukan tenaga, ya, berani meninggalkan segala sesuatunya untuk melangkah memberikan persembahan. Bukan hanya persembahan karena keuangan, tidak, tapi tubuhnya dan kasih dalam menginginkan sesuatu persembahan yang Tuhan inginkan adalah persembahan
bukannya sering saudara, setiap hamba Tuhan sudah tahu ya saudara, siapa saja yang pernah dalam pelayanan di tempat ini, dia mengatakan selamat, dia membantu ya, pelayan pekerjaan Tuhan dalam keluarga anak ya saudara, sampai-sampai dia menjual tempat tinggalnya. Karena apa? Ini terus. Tapi saya percaya dalam pelayanan kita, tujuan kita, kalau kita bekerja buat Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan pasti sediakan saudara. Memang beda saudara dari gereja ya Pentani, memang itu ada gaji ya saudara. Tapi bagi GBDI itu modalnya gugur ya. Tidak bersandar dengan bayaran gitu. Mengandalkan Tuhan ya, semuanya mengandalkan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, dia selama dalam membantu dalam pelayanan, tidak ada gaji untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya pun, sampai-sampai ada sesuatu yang dikeluarkan ya saudara untuk memenuhi kebutuhan. Tapi saya bersyukur saudara yang kasih Tuhan, walaupun tidak ada bayaran, ada berkat Tuhan yang disediakan bagi orang-orang yang benar-benar mengasihi dalam pelayanan sampai di titik ini. Saya tidak sampai saudara itu dan sediakan semua. Mungkin yang diperhadapkan dengan hal-hal yang seperti. Tapi kalau kita mengandalkan akan Tuhan, saya percaya Tuhan bisa membuka tiap pintu-pintu yang Tuhan sediakan. Mungkin pintu di sini tutup, sebelahnya dibuka. Dimanapun, kalau kita benar-benar sungguh-sungguh dalam pelayanan, hanya mengandalkan Tuhan, hanya melayani Tuhan dan sediakan. Terima kasih. Di sini ayat yang ke-12 berkata, ya saudara, kalau kita bersungguh-sungguh, maka berdoa, memohon, bukan hanya teriak Tuhan tolong saya, tapi tidak mau datang saudara, tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Walaupun Tuhan tahu, tetapi ingin Tuhan itu rindu melihat anak-anaknya yang minta tolong itu datang, berdoa kepada Tuhan itu datang saudara, yang kasih dalam Tuhan, bukan tinggal diam, cuma panggil-panggil kok ya saudara. Memang Tuhan tahu
hari ini bersama-sama merindukan demi semua saudara. Kita rindu anak-anak Tuhan kembali melakukan, mengerjakan dengan ketulusan, dengan kesungguhan, bukan dengan keraguan, tapi meyakini, mengimani saudara. Ada beberapa orang jemaat saudara yang keluarga mengatakan, aduh hari ini kondisi saya seperti ini. Yang satunya belum selesai, satunya kita sama. Bukan karena saya tidak berani menangani. Jangan. Makasih Tuhan. Juga dari Tuhan yang dan segala kehidupan. Kalau kita percaya, meyakini bahwa segala rancangan Tuhan bukan rancangan yang membuat kita sedih, tidak, tapi rancangan masa depan damai sejahtera yang akan kita rasakan hari-hari ini. Puji nama Tuhan. Dalam firman Allah tidak saya perpanjangkan dan kasih dalam Tuhan, tapi biasa kasihan Tuhan kita semuanya untuk membangun iman kita. Jangan ragu-ragu untuk melangkah. Jangan hanya berteriak saja, tapi berani melangkah, berani berjalan, mendekat, berdoa, memohon kepada Tuhan bahwa damai sejahtera itu akan kita alami dan Tuhan akan memberikan kepada kita semua. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari pelayan-pelayan maju ke depan. Kita akan pujikan dengan pujian yang mengatakan, mari kita kasih dan bermaaf. Kita akan pujikan dengan pujian yang mengatakan, jiwaku haus akan bahwa hari-hari ini jiwa kita senantiasa haus dan kebenaran daripada firman Tuhan. Haus akan nasihat daripada Tuhan. Haleluya.
selalu Kau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Sungguh kami percaya Tuhan, Kau tidak pernah tinggalkan kami sedetik pun Tuhan. Kau selalu ada di dalam setiap pergumulan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami. Mungkin kami selalu mengecewakan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Kami sering lalai, kami sering mundur dari pelayanan. Ampuni kami Tuhan. Dalam hati kami Tuhan, ampuni kami Bapa. Mungkin kami masih memiliki rasa sakit hati Tuhan. Ampuni kami Bapa. Secara manusia Tuhan kami sakit hati kami Tuhan. Hanya Engkau yang selalu dan selalu beri kami pengampunan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di saat kami jauh dari Engkau, tapi Engkau selalu dan selalu mendekat. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Sungguh kami merasakan berdosa Tuhan, karena kami selalu mundur dari Engkau. Tetapi Engkau selalu mendekat, Engkau selalu dan selalu Kau isi hati kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Saat hari ini Tuhan, kami merasakan pergumulan yang luar biasa. Tetapi Engkau selalu menyediakan tempat pada waktunya Tuhan. Sungguh kami percaya Tuhan, sehelai rambut pun yang jatuh tidak akan Kau biarkan Tuhan. Begitu saja Kau akan gantikan dengan sukacita. Itulah yang kami rasakan saat ini Tuhan. Pergumulan Tuhan yang kami sudah Kau jawab Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Kau tidak pernah sedetik pun untuk meninggalkan kami Tuhan. Ampuni kami Yesus. Ampuni kami. Kami sudah menerima firman-Mu Tuhan. Materaikan firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami tahu rencana-Mu untuk masa depan kami lebih indah Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Rancangan-Mu bagi kehidupan kami damai sejahtera yang penuh dengan harapan Tuhan. Bukan rancangan kecelakaan, bukan rancangan yang buruk, tetapi rancangan yang indah untuk kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dunia mengatakan semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin gelap, tetapi bersama dengan Engkau Tuhan kami tidak akan mengalami kegelapan, kami tidak akan mengalami kekurangan, bahkan kami akan mengalami berkelebihan, kami akan mengalami damai sejahtera karena Engkau selalu dan selalu melingkupi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami tidak tahu apa yang menjadi pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan, tetapi kami yakin dan
terus selalu menemani Tuhan sebagai khusus selama ini. Kami hanya percaya Bapa, Kau sudah pengharapan kami. Amin. Atas setiap keadaan yang terjadi dalam kehidupan kami yang hendak dan rencana Tuhan yang terjadi. Kami yakin dan percaya Bapa bahwa rancangan pada rancangan yang indah dan sejahtera. Dari kami Bapa selalu bersyukur dan bersyukur atas apa yang telah, yang sedang, bahkan apa yang akan Tuhan perbuat dalam setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, kalau sebentar Tuhan kami akan berikan yang terbaik untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, sucikan, Tuhan kuduskan setiap persembahan kami. Besar kecil persembahan kami ya Bapa, kami mau memberikan dengan sukacita. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kami undang pelayan konektan untuk melayani. Ku jatuh cinta padamu. Selalu merindukan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kami persilakan untuk pelayan yang akan menyampaikan warta jemaat. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya akan menyampaikan warta jemaat sepanjang minggu depan, yaitu dimulai dengan misbah keluarga. Nanti hari Selasa misbah keluarga kosong, kemudian dilanjutkan ibadah pertengahan minggu di hari Kamis tempatnya di Kasmori. Untuk di mana ibadah akan dimulai jam 5 sore. Kemudian untuk menara doa di gereja jam 5 sore. Kemudian setelah menara doa ada ibadah pemuda remaja jam 6 sore untuk bilangnya saudara Kevin.
kolektannya Ibu Nana dan saya sendiri. Untuk wartanya Ibu Yanti, pemain musik, anak-anak sekolah minggu, dan ibadah seperti biasa dimulai pukul 8 pagi. Untuk ibadah sekolah minggu, WL-nya Saudari Catherine, untuk jumlah Tuhannya Ibu Vinolia. Untuk pengumuman lain-lain, ulang tahun sepanjang minggu ini tanggal 13 sampai 19 Juli kosong. Kemudian pengumuman berikutnya yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Juli ada ibadah KKR di GBI Pare jam 5 sore. Untuk uang kas dibayar ke Ibu Sugiasi. Uang BPJS dibayar ke Saudari Catherine. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Waktu selanjutnya bisa kepada Ibu Gembala. Puji Tuhan, saudara yang kasih dalam Tuhan. Mungkin ada perubahan satu ya. Untuk hari Kamis, saudara, diajukan hari Rabu. Jamnya tetap jam 5 karena hari Kamis. Ya, kenapa saya ajukan? Karena saya ada tugas tukar mimbar diajukan hari Kamis ya. Jadi saya melayani di Kasembon. Ya, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi nanti biar tidak ada pertanyaan loh, hari Kamis kok diajukan, ada apa ya? Makanya saya jelaskan hari Kamis itu saya pelayanan tukar mimbar di Kasembon, saudara. Dan di sini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Soratin. Jadi minggu ketiga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Soratin ya. Jadi saya diajukan hari Kamis, minggu saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu ya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, itu aja tambahan dari saya ya. Dan untuk yang ikut KKR yang sudah didaftar ya, jadi mungkin ada tambahan, memang perlu tambahan saudara, karena dari kendaraan itu bisa dibutuhkan 8 orang, yang masih daftar 3 orang. Nah sekarang siapa yang mau ikut tambah saudara? Kalau cuma orang 3 tidak berangkat saudara. Mungkin dari Ibu Wiji. Ibu Wiji siap? Bu Darlene, Bu Yanti, loh, terus Mbak Riris senyum, yang nunggu di belakang Bu Yuli, Bu Kasalan, Ibu Vinolia, nanti nyusul ya kalau gitu ya. Bisa aja ya. Puji nama Tuhan. Kami berterima kasih kepada saudara semuanya yang sudah setia, yang sudah hadir dalam khususnya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tetap terus semangat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan walaupun banyak tantangan, rintangan, tapi kita minta kekuatan, minta pimpinan daripada Tuhan. Pasti Tuhan akan melancarkan dan meringankan kita untuk melangkah dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan ya, kita akan tutup ibadah pada saat pagi hari ini. Dan kita akan doakan saudara-saudara kita yang tidak hadir. Dan kita doakan juga buat Ibu Nana yang dari malam kecapean atau apa ya. Kita tetap terus untuk doakan mereka semuanya saudara-saudara kita. Mari kita undang sidang jemaat kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Maha besar Allah Bapa yang ada di dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami yang hidup. Dan saat pagi hari ini kami bersama-sama dengan umat-umat-Mu datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami bawa tubuh
menterinya sampai kabinetnya yang terendah pun kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Apa yang diambil keputusan dari Bapak Presiden kami,